Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai PCR. PCR itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada PCR real time dan PCR gel base. Yang pertama ada PCR real time. PCR real time adalah teknik biologi molekuler yang digunakan untuk mendeteksi dan mengukur jumlah DNA atau RNA pada sampel. Alat yang digunakan untuk melakukan PCR disebut mesin PCR real time. Fungsi dari bagian alat PCR real time. Yang pertama ada thermocycler, yaitu bagian alat yang mengontrol suhu dan waktu reaksi PCR. Yang kedua ada sistem optik, untuk mendeteksi fluorensi yang dihasilkan oleh probe selama reaksi PCR. Probe itu sendiri adalah oligonukleotida berlebar fluorensi yang mengikat urutan DNA spesifik. Yang ketiga ada software, digunakan untuk mengontrol thermocycler, menganalisis data, dan menampilkan hasil. Yang keempat ada microplate, adalah wadah yang berisi sampel dan master mix. Yang kelima ada consumables, yang terdiri dari primer, probe, tag DNA, dan master mix. Selanjutnya ada troubleshooting PCR real time. Yang pertama ada amplifikasi yang tidak efisien, yang kedua ada kurva tidak normal, yang terakhir ada variasi antar well. Cara kalibrasinya, yang pertama siapkan sampel bahan kalibrasi, yang kedua ada pilih program kalibrasi, yang ketiga jalankan kalibrasi, dan yang terakhir analisis data. Selanjutnya PCR gel base. PCR gel base sendiri adalah metode amplifikasi DNA yang digunakan gel agarose untuk memisahkan fragmen DNA berdasarkan ukurannya. Fungsi dari bagian PCR gel base yang pertama ada thermocycler yang mengontrol suhu dan waktu reaksi PCR. Tahapan thermocycler ini ada tiga. Yang pertama denaturasi, annealing, dan ekstensi. Yang kedua ada gel agarose. Gel agarose ini adalah matriks yang digunakan untuk memisahkan fragmen DNA berdasarkan ukurannya. Yang ketiga ada pewarna DNA, untuk memvisualisasikan fragmen DNA setelah elektroforesis. Yang keempat ada elektroforesis tank, wadah yang digunakan untuk menjalankan elektroforesis. Yang kelima ada UV transmilator. Yang ini digunakan untuk memvisualisasikan fragmen DNA yang diwarnai dengan etidrumbromid. Yang keenam ada gel documentation system yang digunakan untuk mengambil gambar dan menganalisis hasil elektroforesis. Lalu cara kalibrasinya, yang pertama siapkan larutan DNA standar, yang kedua jalankan PCR pada larutan DNA standar dan sampel DNA, yang ketiga pisahkan produk PCR pada gel agarose, dan yang keempat ada visualisasikan pita DNA dengan pewarna DNA.